Kita ini beragama Islam. Kita bersyukur pada Allah. Pijakannya Quran. Pegangannya Quran. Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya. Antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali. Dan yang kita inginkan semuanya, kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi, di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat benar atau tidak itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakan kepada mereka, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil, nggak bisa mereka keluarkan hujjah. Maka agama ini agama dalil, agama hujjah. Ada nggak dalilnya? Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan, dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada, jangan ikut. Siapapun dia, ustadz ke, syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pendapat
Semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Idza warada al-athar batala an-nazar. Bila sudah datang athar, maka batal itu semua pendapat itu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kita beragama. Jadi hujah, dalil jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah mengikuti pemahaman salaf. Tetap dalilnya mana? Dalam beribadah, dalil. Yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, jangan. Bukan kata orang. Pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah, gampang. Yuridullahu bikumul, untuk kalian semua al yusra, gampang. Gusti Allah itu menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi wala yuridu, dan Tuhan tidak menghendaki bikumul, untuk kalian semua al usra, sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. Taukidnya itu ngumpul inna tadi itu, inna dina yusun. Dan sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu, dalilnya apa? Ayo takok ini. Ada yang di sini. Maju kasih dalil. Wah, ini aku nek dalil-dalilan. Senajan saya tidak biasa, sekarang ini sudah dalil-dalil itu zamannya saya permulaan jadi kiai itu. Oh, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malakah. Ilmu malakah. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran, apa alfiyah misalnya, itu sidik-sidik mau coba BT alfiyah. Loh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kang. Wah, ini dalile kuwi. Tapi kalau yang sudah malakah, itu ada orang mengatakan ja'a zaidan. Ah, salah. Lu kok salah? Bet ini mana? Ora usah bet-betan. Dalile apa? Ora usah dalil-dalilan. Ning kupingku ra enak. Itu malakah itu. Aku ning kene aku dalil rak mergo pamer karo profesor. Jadi kalau sampean perhatikan, saya tidak pernah di YouTube di mana-mana, tidak pernah saya dalil. Wong wis malakah kok dalil bareng. Aku jenis nek ono sithik-sithik ning Facebook, ning Twitter, dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo. Kaya yo ben darani ngerti. La ilaha illallah. Ndul potonganmu. Jadi itu dalilnya hadis sahih. Itu An Aisyah radhiyallahu anha, garwane Kanjeng Nabi sendiri yang menceritakan itu. Sampeyan cari di Bukhari ada, di Muslim ada. Wis karek apa kowe? Quran iku mau yuridu bikumullah yusra wa lagi. Makanya ndak ada yang sulit. Sampean coba tunjukkan yang sulit apa. Agama Islam sih sulit apa? Kok pertentangan ngene apa? Apa sulit? Bunga perintahnya saja selalu diambil-ambeli semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu tidak amar dalilnya aku. Oh, tak dalil terus kowe. Oh, bolak-balik kok takok dalil terus saya. Gregetan aku. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu perintahkan sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau aku perintahkan, kerjakan.
tepat-tepatnya, sempurna. Kalau tidak bisa, tak meleng kamu. Kalau enggak gitu, semampu. Kanjeng Nabi juga, kalau kanjeng Nabi kurang, Quran, Gusti Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tu. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat, tidak sholat segala macam, bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam. Jadi jangan kamu marahi kalau orang tidak sholat jahanam gitu, jangan dulu, selidiki dulu. Dia itu kenapa nggak sholat? Mungkin karena tidak punya sarung dan mempunyai pendirian bahwa sholat itu harus sarungan. Ada yang karena berpikir begitu, jadi wah aku gak bisa, gak ada sarung gitu. Ada yang ini kawan saya sendiri, dia itu kaya, rumahnya 3, truknya 4, selepannya 4, mobil sedan 1, jeep 1, istrinya cantik, pakai jilbab. Dia puasa Senin Kemis, sudah top. Tiba-tiba kok dia ngomong sama saya, Gus, saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpah, nggak jelas dari mana arahnya ini, tahu-tahu sumpah gitu saja. Padahal saya tahu sendiri, saya kecukupan rumah ada 3, soalnya istri saya juga antik, saya juga puasa Senin Kemis, kok masih begini ada. Karena dia bilang begitu, saya tebak mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99%, dikurangi sedikit. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan. La ilaha illallah. Saya kan kaget, loh bagaimana? Loh kok malah belum, itu gimana? Sampai selalu poso Senin Kemis, Ramadan selalu poso tambah Senin Kemis meneh. Saya itu poso mau Ramadan tuh sampai tambahin Senin Kemis. Kok gak salat itu gimana? Loh kalau poso kan tinggal tidak makan. Loh kalau salat, sholat itu bacaannya itu laku gak bisa. Mungkin saya bisanya cuma Fatihah tok. Loh sampai ini gimana? Sholat itu ya, bacaannya cuma Fatihah tok itu. Masak kiai, sampean manggil kiai, mbok masak sih sendiri. Berarti kan nggak percaya kamu ini. Kalau nggak percaya sama saya, tanyakan orang lain lah, kiai-kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma Fatihah tok itu. Wah. Kiai itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Duh sampai umi-umi juga boleh katanya. Duh, apa yang saya umi-umi kan? Lah napa enggak sih umi-umi no? Kalau enggak ada ya jangan umi. Yang umi-umi itu ada yang diumi-umi kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah, bacaannya Fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa Fatihah pun sholat bisa. Semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar. Saya tahunya cuma Allahu Akbar karena sering lihat demo. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa. Allahu Akbar lagi. Diantem Allahu Akbar kan. Ini yang ngomong kiai loh ini. Mesti ada dalilnya.
nggak ada yang sulit, datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lah masuk kalau nih bojone ibadah. Ini ibadah itu untuk ganjaran. Lah itu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan ya bebek. Golek ganjaran paling gampang. Baik dengan tetangga dapat pahala. Padahal baik tetangga itu hanya kewajaran tuh. Dulur-dulur belum dengar, tonggo sudah dengar. Gue gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lu kok ngerti ya? Aku melok ngeterno mau. Dulur sakit, informasinya dari tonggo. Jadi apik karo tonggo itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua, ini kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah, mbek wong tua ya mesti nunduk-nunduk. Menyayangi anak muda, itu harus kewajaran manusia. Sing tua menyayangi adiknya itu biasa. Itu untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama. Terus pokoknya gampang ya. Agama itu angger sampean itu tetap menuso, itu gampang. Lah nek wis pindah dadi boyo lah kuwi. Dirasani kono kene apa sih? Buaya darat ngene. Lah boyo. Boyo yang kaboten. Kan melaksanakan perintah kan menuso. Jadi kalau menuso biasa gampang sekali. Lu kok penentengan iku apa? Sing dipentenengi wae. Kok ngantek nggo pentungan, nggo pedang barang lah apa? Kowe meh lah apa kowe iku? Ini masalahnya yang sekarang terjadi adalah ini serius ini, jengguyu. Kita itu harus kenal Gusti Allah dulu untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, akan menyenangkan Gusti Allah. Itu alih-alih kita menyenangkan masih tempeling ya iso. Kita harus kenal Gusti Allah dulu. Kita ini banyak yang semangat beragama tapi tidak paham Gusti Allah. Ini repot ini. Terus persoalannya coba sampean gali ya, persoalan-persoalan yang ribut antara orang Islam dengan orang Islam. Itu tidak ada kaitannya belas mbek Gusti Allah. Padha karo gegerane politisi-politisi itu belas gak ana hubungannya mbek rakyat. Wakil rakyat bicara ngawal ngidul gak ana sing nyangkut rakyat belas itu piye to? Ini sama dengan bicara soal Islam kok enggak nyinggung-nyinggung Gusti Allah belas. Lu kamu itu berislam untuk apa sebetulnya?